Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari program linear bagian ketiga. Nah, sebelum nonton yang bagian ketiga ini, teman-teman harus paham dulu, harus nonton dulu program linear bagian ke-1 dan kedua. Nah, bagian 1 dan kedua ini adalah prasyarat sebelum kita masuk ke bagian ketiga. Program linear bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai model matematika dan penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Oke, nah ini ada satu quotes lagi dari Huygens. Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan menghadapinya dan berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin. Oke, sekarang model matematika. Nah, sebelumnya manfaat kita mempelajari program linear ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya secara matematik. Nah, jadi misalkan kalau kita punya sumber daya itu terbatas, nah bagaimana sih caranya kita biar bisa memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya secara matematik. Nah, ini tujuannya kita mempelajari program linear. Apa sih model matematika itu? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, komponen model matematika dalam program linear. Yang pertama ada fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linearnya. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Biasanya dia dilambangkan dengan Z. Z sama dengan fx, y sama dengan ax plus by. Nah, inilah yang akan kita tuju, fungsi yang akan kita tuju. Nah, kemudian langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear. Yang pertama, kita harus memahami permasalahan dengan cermat, lalu kita buat permisalannya. Nah, yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Langkah yang ketiga, susun fungsi tujuannya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal ya biar lebih paham. Oke, contoh soal yang pertama. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi, bagasinya dibatasi 20 kg. Oke. Nah, pesawat tersebut hanya bisa membawa bagasi 1440 kg. Jika penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyak penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah, nah ini ada 5 pilihan. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat tabelnya dulu. Nah, oke. Kolom yang pertama kita isi, kita kan mau di sini kan kendalanya ada banyak penumpang dan juga bagasi. Jadi kita isi banyak penumpang dan bagasi. Ini kendala yang kita taruh sini. Nah, sekarang klasifikasinya dia ada kelas utama dan kelas ekonomi. Di kolom kedua kita isi kelas utama, kolom ketiga kita isi kelas ekonomi, kolom 4 kita isi maksimumnya. Kira-kira untuk kelas utama dan kelas ekonomi banyak penumpangnya, maksimumnya nanti berapa? Untuk kelas utama dan kelas ekonomi nanti bagasinya maksimumnya berapa? Kemudian kolom terakhir adalah model matematikanya. Oke. Nah, kelas utama dinyatakan dengan X, berarti di sini kita isi dengan X. Kemudian kelas ekonomi kita misalkan dengan Y. Nah, maksimumnya adalah 48 penumpang. Oke, berarti kita isi 48. Nah, jadi model matematikanya adalah X plus Y ini tidak boleh lebih dari 48. Jadi dia harus kurang dari sama dengan 48. Seperti itu. Nah, lanjut sekarang bagasinya. Bagasinya untuk kelas utama dia boleh membawa 60 kg. Di kelas ekonomi dibatasi 20 kg. Kemudian pesawat tersebut hanya bisa membawa 1440 kg. Jadi maksimumnya adalah 1440.
Nah, jadi model matematikanya adalah 60 tambah 20Y kurang 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, dia kurang dari karena bagasinya ini nggak boleh lebih dari 1440, harus kurang dari. Nah, sekarang jadi model matematikanya adalah ini, X plus Y kurang dari 48, 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, jangan lupa karena dia berupa fungsi, karena dia berupa cerita seperti ini, dia harus bernilai positif. Kan nggak ada ya penumpang jumlahnya negatif, ya kan? Atau mungkin bagasinya dia bernilai negatif, kan nggak mungkin. Jadi X sama Y nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi yang mana kira-kira yang benar? Ya, yang benar adalah pilihan yang C. X plus Y kurang dari sama dengan 48, 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440, X nya lebih dari 0, Y nya lebih dari 0. Ini jangan dilupakan. Oke? Lanjut contoh soal kedua. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Oke. Jika banyaknya mobil dinyatakan dalam X dan banyaknya bus dinyatakan dalam Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, jadi penyelesaiannya pertama kita buat tabelnya dulu seperti ini. Kolom pertama kendalanya ada banyak kendaraan dan luasnya. Oke, kolom kedua kita isi bus, mobil dan bus. Nah, untuk mobil banyak kendaraannya kita misalkan dengan X. Untuk bus kita misalkan dengan Y. Nah, maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 30. Oke, jadi model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 30. Karena dia ini nggak boleh, karena dia ini harus kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, nggak boleh lebih dari 30. Jadi tandanya kurang dari sini. Oke, lanjut sekarang luasnya. Mobil luasnya adalah 6 meter persegi, bus luasnya adalah 24 meter persegi. Nah, maksimumnya adalah, ini luasnya maksimum adalah 360. Jadi model matematikanya 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, di sini ini kan bisa disederhanakan ya. Jadi semuanya kita bagi dengan angka 6. Jadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah yang, ya betul sekali, jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini paham ya? Nah, oke, lanjut. Penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Jadi ini kita pecahkan, jadi ini ada suatu permasalahan, kira-kira bagaimana sih cara memecahkannya dalam menggunakan program linear. Oke. Nah, jadi sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Nah, dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Nah, jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, maka 1. Kita buat model matematikanya dulu. Buat model matematika. Jadi di sini kita isi fungsi kendalanya adalah ada kain satin dan kain prada. Model satunya kita misalkan X, model 2-nya kita misalkan Y. Nah, sekarang yang satin dulu. Model 1 ini, kain satin ini digunakan model 1
sebanyak 2 meter. Kemudian model 2 menggunakan kain satin ini sebanyak 1 meter. Nah, maksimumnya adalah 4 karena kain satin ini tersedia 4 meter. Jadi model matematikanya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Sampai sini paham? Oke, lanjut sekarang yang kain Prada. Kain Prada model 1 dia membutuhkan 1 meter kain Prada. Model 2 membutuhkan 2 meter kain satin. Kebalik. Nah, sekarang kain Prada. Model 1 menggunakan 1 meter kain Prada, sedangkan model kedua dia menggunakan 2 meter kain Prada. Nah, maksimumnya adalah 5 karena dia tersedia 5 meter kain Prada. Jadi model matematikanya adalah x plus 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, sekarang fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya dari model 1, harga jual model 1, baju pesta 1 adalah 500.000. Jadi fungsi objektifnya sini adalah 500.000. Kemudian model 2 adalah 400.000. Nah, jadi model matematikanya dari fungsi objektif ini adalah 500.000 X ditambah 400.000 Y. Oke, lanjut. Nah, jadi model matematikanya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus 2y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Karena dia nggak mungkin kan jumlah k-nya nanti negatif, jadi dia harus dibatasi dengan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, sekarang fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu, seperti di bagian ke-1, di program bagian ke-1 menentukan DHP. Nah, jadi kita harus cari titik potong sumbu x dan sumbu y dari kedua garis ini, dari kedua garis. Nah, dari garis pertama 2x plus y sama dengan 4, maka titik potongnya jika x-nya 0 maka y-nya 4, jika y-nya 0 maka x-nya 2. Jadi titik potongnya adalah 0,4 dan 2,0. Kemudian garis kedua yakni x plus 2y kurang dari sama dengan 5, maka titik potongnya adalah jika x-nya 0 maka y-nya 5/2, jika y-nya 0 maka x-nya 5. Jadi titik potongnya adalah 0,5/2 dan 5,0. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Jadi garis ini kita masukkan ke dalam grafiknya. Nah, garis yang pertama 2x plus y sama dengan 4. Nah, ini garisnya. Kemudian yang kedua garis x plus 2y sama dengan 5. Karena dia 5/2 berarti dia 2,5 kan kira-kira ada di sini. Dia kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 5, berarti dia ada di bawah garis kan? Nah, di sebelah kiri garis. Kemudian x lebih dari 0, y lebih dari 0, maka HP-nya ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita tentukan titik potong titik pojoknya dulu atau titik ekstrimnya. Nah, titik yang pertama ada 0,0, 2,0, 0,5/2 dan juga titik tengah sini. Jadi kita harus cari dulu nih titik tengahnya kira-kira berapa. Mencari titik tengah dengan cara eliminasi kedua garis. Nah, karena dia masih beda, koefisien beda, jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Dapat 2x plus y sama dengan 4, 2x plus 4y sama dengan 10. Kita kurangkan, jadi min 3y sama dengan min 6, y sama dengan 2. Y sama dengan 2, maka x-nya sama adalah kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi x plus 2y sama dengan 5, x ditambah 2 kali 2 karena y-nya ini 2 sama dengan 5, maka x plus 4 sama dengan 5. Jadi x-nya adalah 5 kurangi 4, dapat 1.
Jadi titik potongnya adalah 1,2. Nah, keempat titik potong ini sudah kita ketahui. Sekarang langkah terakhir adalah memasukkannya ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Nah, kita substitusi dulu. Titik yang pertama yakni f 0,0. Karena dia 0,0 maka dia didapat 0. Oke. Kemudian f 2,0. Maka 500.000 dikali 2 ditambah 400.000 dikali 0. 500.000 kali 2 dapat 1 juta. 400.000 kali 0, 0. Jadi jika dia membuat dua model baju yang pertama, dia akan mendapatkan keuntungan 1 juta. Nah, kemudian titik yang kedua ada 0,5 per 2. Jadi 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 5 per 2. Ini dapat 0. Terus yang ini 400.000 kali 5 dapat 2 juta. 2 juta per 2 adalah 1 juta. Jadi dia kalau bikin bikin baju yang model kedua itu 5 per 2 baju, dapat 2,5 baju, dia ini akan dapat keuntungan 1 juta. Titik potong yang terakhir ada F1,2. Jadi jika dia buat satu buah model pertama dan 2 baju model kedua, kira-kira dia dapat untung berapa? Nah, jadi kita masukkan 500.000 kali 1 ditambah 400.000 kali 2. Maka 500.000 tambah 800.000 dapat 1.300.000. Nah, karena dia ditanyakan keuntungan maksimum, maka kita pilih yang hasilnya paling besar, yakni 1.300.000. Oke, jadi penjahit tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum jika dia membuat satu buah baju model ke-1 dan juga 2 buah model baju 2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, jadi seperti itulah penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian japri ke Bu Arum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung latihan soal. Oke, di sini ada 2 latihan soal, silakan dikerjakan untuk memperdalam materi kita. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.